30 menit ke depan bersama Teman Kini Kota Tegal. Pada hari ini, Kamis 23 Maret 2023, saya berada di SMKN 1 Lubuk Linggau bersama Uda. Fokus pendampingan. Yang pertama, persiapan panen hasil belajar. Yang kedua, pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak atau feedback 360 derajat. Yang ketiga, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan dan mendiskusikan dampak pada diri guru dan murid yang terjadi. Yang keempat, penilaian pemetaan aset, mendiskusikan apa tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah. Penilaian, refleksi calon guru penggerak, dan dokumentasi pemetaan aset secara kola. Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferdi. Apa kabarnya dah? Alhamdulillah kabarnya sehat. Hari ini kita pendampingan individu 6 dah di SMKN 1 Lubuk Linggau. Ya. Di suasana libur dah. Ya benar. Ya. Saya ingin menanyakan ya. Ya. Untuk di awal pendampingan ini dah, saya mau menanyakan dan memastikan bahwa Uda telah memahami aktivitas pendampingan yang dilakukan. Ya. Terus saya mau tanya dengan Uda, ya, proses selama 1 bulan terakhir dah, ya. Bagaimana rencana tindak lanjutnya dari proses pembelajaran daring di LMS dah? Baik Pak Ferdi, dari proses 1 bulan belakangan ini saya sudah mempelajari tentang bagaimana pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah untuk dijadikan modal aset, kemudian bagaimana program yang berpihak kepada siswa ini sudah saya lakukan, baik itu sumber daya yang sudah saya lakukan pemetaan. Dari 7 pemetaan yang ada itu sudah saya petakan sumber daya ini yang insya Allah nanti akan saya jadikan suatu modal aset untuk menjadi sumber daripada mewujudkan suatu kepemimpinan daripada siswa atau murid saya, Pak. Kemudian program juga yang telah saya buat itu adalah untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang ada pada siswa sehingga nanti siswa kita itu akan tumbuh karakter profil pelajar Pancasilanya, Pak. Gitu. Terus dah yang udah anggap hal-hal yang menjadi capaian dah di dalam selama 1 bulan itu dah. Dalam satu capaian ini saya bersama dengan kepala sekolah telah membuat suatu perencanaan dalam memanfaatkan suatu bentuk ruang yang terbengkalai yang akan digunakan untuk peletakan alat-alat olahraga yang mana tempat itu tidak terurus, kotor dan banyak atapnya yang bocor, sehingga barang-barang yang terletak di situ menjadi rusak. Nah, oleh kepala sekolah dan saya termasuk juga komite yang telah kami undang itu akan dimanfaatkan untuk menyimpan alat-alat olahraga, termasuk di situ juga akan berkumpul atau tempatnya guru-guru olahraga karena situ sudah dibuat fasilitasnya berupa meja, kursi dan sebagainya yang dilihat dari kebutuhan guru olahraga itu tersebut. Apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut Uda terhadap kompetensi Uda, ya? Jelaskan menurut masing-masing responden dari kepala sekolah,
rekan sejawat dan muridah. Baik Pak Ferdi, setelah saya meminta kepada kepala sekolah, terus 5 rekan sejawat dan 5 orang murid untuk mengisi responden tentang kompetensi yang telah saya lakukan selama 6 bulan belakangan ini, dari beberapa yang saya lihat bahwa kekurangan yang ada pada saya ini sering pertama itu menunda-nunda pekerjaan, Pak. Menunda-nunda pekerjaan yang padahal pekerjaan itu dapat saya lakukan, saya selesaikan dengan waktu yang singkat, namun karena itu bagi saya nanti nih, jadi tertunda-tunda, Pak. Itu yang saya lihat dari apa yang dinilai baik dari teman sejawat maupun dari kepala sekolah. Kemudian ada sikap ketergesa-gesaan saya dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, sehingga siswa merasa kewalahan untuk mengikuti, Pak, proses pembelajaran itu yang saya lihat dari kekurangan yang harus saya perbaiki ke depan, yang saya terima baik dari kepala sekolah, guru dan juga siswa. Termasuk kepala sekolah juga menilai saya waktu dalam proses pembelajaran itu masih ada sering saya meninggalkan siswa untuk melakukan sesuatu, umpamanya minum atau ngobrol dengan guru dan saya berikan tugas. Itu dalam proses kedepannya tidak boleh lagi terjadi, karena dari mulai proses pertama pelajar sampai akhir itu adalah tanggung jawab saya, bagaimana saya mengkolaborasikan proses pembelajaran itu yang cukup menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa itu senang di dalam kelas, dan saya juga mengimprovisasi diri saya bagaimana saya dapat menimbulkan ide-ide atau inovasi-inovasi pembelajaran yang dapat diterima oleh siswa untuk pemahaman materi pembelajaran, Pak. Ya, bagus sekali dah. Selanjutnya dah, apa rencana ke depannya untuk dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak yang harus miliki? Saya sudah 6 bulan pembelajaran ini, Pak Ferdi. Tentu saya menyadari sekali apa yang telah saya lakukan sebelum 6 bulan terakhir yang dulu. Banyak sekali perubahan-perubahan yang saya lakukan, perbaikan-perbaikan yang saya lakukan, termasuk juga mindset saya dalam proses pembelajaran, yang mana yang saya lakukan adalah woman show, merasa melihatkan diri kita lebih pintar dari siswa. Ternyata itu tidak ada hasilnya, tidak benarnya. Maka saya merubah pola pikir saya, bagaimana proses pembelajaran itu adalah berpihak kepada siswa, dan bagaimana saya menciptakan suasana pembelajaran itu suasana yang gembira, menyenangkan, sehingga apa-apa yang potensi yang ada pada siswa itu dapat saya tumbuhkan. Maka dalam proses pembelajaran guru penggerak ini sangat bermanfaat benar bagi UDA, karena di situ ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, termasuk juga bagaimana kita melakukan kompetensi sosial ekonomis, sosial emosional siswa harus kita tumbuhkan. Kemudian juga bagaimana kita menggali bakat-bakat siswa itu sesuai dengan kodrat mereka, gitu, Pak. Luar biasa dah ya, dari berpusat kepada guru ke berpusat dan berpihak ke siswa itu ya, sungguh pekerjaan yang mulia dan baik menurut saya. Apalagi sudah menganalisis dan mengevaluasi bahwa yang terbaik adalah berpusat pada siswa. Terus selanjutnya adalah siapa saja yang akan libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus miliki? Baik Pak Ferdi, untuk meningkatkan kompetensi yang saya miliki ini tentunya banyak pihak yang harus saya libatkan, masuk kepala sekolah, wakil kurikulum, teman sejawat. Bagaimana apa yang telah punyai ini bukanlah suatu akhir daripada proses peningkatan kompetensi tapi ini awal daripada memulai start awal dari peningkatan kompetensi itu sendiri. Karena dalam kita menuntut ilmu itu tidak ada batasan waktunya, karena perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak terlepas dari perkembangan zaman. Kita harus juga menyesuaikan zaman yang ada sesuai dengan kemampuan kita yang ada. Kita tidak boleh
mengatakan bahwa zaman kita dulu itu lebih hebat dari zaman sekarang. Perubahan apa yang Uda rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Uda sebagai guru? Tentunya yang saya sudah rasakan dalam perubahan ini adalah perubahan dalam selaku seorang guru atau seorang pendidik, udah lebih sabar lagi dalam menghadapi siswa yang udah hadapi, terus udah bagaimana menggali potensi-potensi yang ada di sekolah ini yang udah petakan sehingga menjadi suatu kekuatan yang nantinya menjadi kekuatan yang menjadikan modal aset yang nantinya akan bermanfaat untuk siswa dalam mengembangkan jiwa kepemimpinan di sekolah ini. Itu, Pak. Oh ya. Setelah jadi aset, udah ya, berdasarkan yang udah alami, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid Uda setelah Uda menjalani program 6 bulan ini dah? Jadi dari beberapa hal yang telah Uda lakukan dalam proses pembelajaran dan bagaimana Uda mengelola sumber daya sekolah ini menjadikan modal aset untuk pembelajaran siswa, itu sangat direspon baik sekali oleh siswa, oleh murid saya, bagaimana mereka mulai tumbuh rasa motivasi mereka untuk mempelajari pelajaran yang khususnya yang Uda ajarkan ini adalah pelajaran matematika. Mereka mulai merasakan asik karena mereka tidak merasakan tekanan-tekanan yang Uda lakukan. Kemudian mereka hanya seperti menonton saya, tapi sudah mereka libatkan mereka, dan pembelajaran sudah berpusat kepada siswa, dan lingkungan sekolah ini sudah memanfaatkan untuk juga sumber belajar mereka. Kadang-kadang udah ajak ke taman mereka, bagaimana dengan keadaan situ. Jadi mereka merasakan keterlibatan siswa itu dalam proses pembelajaran. Itu yang sudah lakukan. Oh ya, ya. Selanjutnya aja, apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan? Perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan. Ya, pertama memang ini dari Uda sendiri punya motivasi, penasaran yang luar biasa dari program CGP ini dari awal sampai sekarang ini. Kemudian Uda ditemukan dengan PP yang luar biasa memberikan bimbingan kepada Uda dalam mengembangkan kompetisi yang ada pada Uda. Kemudian yang kalah besarnya sumbangsi kepada Uda adalah seorang ibu fasilitator Uda yang begitu memberikan motivasi kepada Uda sehingga Uda dapat menyelesaikan CGP ini sampai detik ini gitu. Termasuk juga teman-teman CGP yang begitu mensupport, membau kami saling memberikan dukungan, baik dukungan moral murid kepada sesama CGP, sehingga kami yang awalnya tidak percaya diri timbul rasa percaya diri dalam mengikuti CGP ini sampai akhir CGP ini yang dilakukan. Ya, benar sekali dah apa yang udah katakan, bahwa rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 6 di Kota Lubuk Linggau ini memang saling bahu-membahu dan saling bantu-membahu. Ada kedengaran selentingan yang saya dengar dah, lulus satu, lulus semua dah. Juga begitu juga dengan hasilnya dah. Ya, Ibu Wasia saya tahu betul mensupport bagi teman-teman yang kadang ngedon dah ya. Selanjutnya dah, apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini menjadi cukup menantang bagi Uda dah? Dari mulai awal proses pendidikan guru penggerak ini udah anggap ini adalah suatu yang menantang. Bagaimana di situ kita digiring kepada suatu pemahaman yang bertolak belakang dari pemahaman awal Uda untuk melakukan suatu pendidikan dan pengajaran di sekolah ini, di mana filosofinya Ki Hajar Dewantara dapat menggugah hati Uda dan pikiran Uda untuk melakukan suatu pembelajaran. Bukannya kita menekankan siswa itu untuk harus mereka turuti kehendak guru, tapi bagaimana kita mengakomodasi kemampuan siswa itu untuk dijadikan suatu kekuatan bagi mereka untuk mencapai kebahagiaan mereka yang hakiki. Itu yang udah menantang. Kemudian materi-materi yang diajarkan di situ cukup dari mulai awal sampai akhir, sampai pada program
ya berpihak kepada murid itu sangat menantang bagi Uda, karena itu memang betul-betul dibutuhkan bagi Uda dalam proses berjalannya proses pembelajaran ke depannya yang cukup panjang, Pak Ferdi. Oh ya dah, terima kasih dah. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai salah satu aktor pemetaan aset di SMKN 1 Tegal dengan Ibu Ita. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Apakah Ibu sudah sarapan Bu? Puasa hari ini. Oh jadi puasa, sahur. iya. Saya lupa Bu. Ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ita. Permasalahan proses mengidentifikasi atau menemukan pola, bagaimana prosesnya? Di sekolah kami secara rutin ada rapat koordinasi dan rapat dinas. Jadi di rapat itu kita bermusyawarah bersama-sama untuk mencari masalah apa, kemudian pembinaan dari sekolah-sekolah. Jadi diharapkan nanti proses di sekolah itu jadi lancar dan maksimal. Dari rapat pembinaan dan rapat dinas ada masukan-masukan dari Bapak Ibu guru tentang aset-aset sekolah yang belum dikelola dengan baik. Kemudian selain itu juga ada masukan secara pribadi dari Bapak Ibu guru tentang ini yang sering dikeluhkan adalah tentang alat-alat olahraga. Jadi alat-alat olahraga ini banyak yang tidak terinventarisir dengan baik. Jadi kadang misalkan bola itu ada kerangkengnya, nanti kuncinya ini siapa yang pegang nggak tahu. Nah jadi akhirnya karena saling tidak tahu, ada prasangka dengan antara kawan-kawan. Jadi kan supaya menghindari konflik dan untuk memanfaatkan ruangan yang ada di sekolah, ruangan selama ini terbengkalai, untuk dijadikan tempat untuk menyimpan aset-aset alat-alat olahraga. Selain dari kendala itu Bu ya, masalah siapa yang pegang, selain kendala atau tantangan buat itu, ada tantangan? Tantangan kami belum menemukan ya Pak, mungkin baru di situ saja. Masalah tantangan belum ada karena kondisi itu. Bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil menemukan atau mengidentifikasi dari aset itu? Tentu saja kami ini Pak ya, merasa senang juga ya. Jadi kendala yang selama ini dihadapi oleh kawan-kawan terutama yang mengajar olahraga jadi terurai, kendalanya jadi berkurang. Selama ini misalkan alat olahraga yang diperlukan bola, ketika bola itu kurang atau tidak cukup atau entah di mana bolanya atau bola itu di dalam tempat yang kuncinya sedang tidak tahu di siapa, akhirnya nggak jadi masalah lagi karena sudah tersimpan dengan baik di ruangan yang seharusnya. Selain dari aset yang ditemukan pada saat pemetaan aset, ada hal-hal lain selain dari alat-alat olahraga? Selama ini ruang guru kami kurang. Jadi maksudnya kurang terlalu kurang volume ruangannya kurang karena banyaknya guru. Kemudian karena ruangnya kurang leluasa, meja juga tidak bisa masuk jadi sempit. Kemudian akhirnya sekarang diputuskan bahwa ruangan olahraga itu ruangan penyimpanan olahraga juga di situ dipakai untuk ruang guru olahraga. Jadi nanti mereka bisa berkoordinasi, bisa saling
apa, bisa saling diskusi tentang pelajarannya dan juga sambil menjaga tahu asetnya yang ada di situ. Terima kasih Bu atas informasinya. Dan saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan apa ide UDA untuk persiapan panen hasil belajar pada Lokakarya 7 dah? Baik, Pak Ferdi, pada panen raya nanti sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan, bahwa saya akan membuat satu program yang nama programnya itu Matematika Senyum. Nah, pada Matematika Senyum itu, senyum itu sendiri adalah singkatan sebenarnya, itu senang, nyaman, unggul, dan menarik. Karena kalau saya lihat dari latar belakangnya, pembelajaran matematika ini adalah salah satu mata pelajaran yang memang tidak disukai oleh siswa. Sangat banyak sekali siswa tidak menyukai mata pelajaran ini. Dan udah merasa terpanggil untuk mengubah mindset itu, mengubah pemikiran itu, bahwa matematika itu sebenarnya tidak seperti yang mereka takutkan, sukar, dan termasuk juga gurunya yang garang, dan udah mencoba membuat suasana pembelajaran seperti slogan udah Matematika Senyum itu, karena siswa di situ diajak bergembira, senang, nyaman, tanpa tekanan. Mereka bisa mengeksplorasi kemampuan mereka, bakat mereka di pembelajaran itu. Kemudian mereka dilibatkan dalam pembuatan media-media pelajaran apa yang mereka inginkan gitu. Jadi tidak hanya datang dari kita selaku guru memberikan mereka, tapi mereka kita ajak untuk dengan murid-murid yang lain untuk berkolaborasi apa saja yang mereka butuhkan dalam pembelajaran matematika itu, sehingga matematika itu menjadi pembelajaran yang asik bagi mereka. Oh ya. Apa yang akan udah pamerkan pada saat panen hasil belajar dah? Yang udah pamerkan tentunya kalau memang diberikan kesempatan ya video daripada aksi nyata yang sudah buat tentang program Matematika Senyum itu, Pak. Oh ya. Selain video dah? Selain video, mungkin nanti ada dari beberapa teman CGP nanti informasinya dari hasil-hasil yang sebenarnya belum terpikirkan yang berikutnya. Mungkin ada nanti akan kita tampilkan nanti yang akan ya surprise lah Pak nanti. Oh ya. Ya. Adakah kendala yang akan saya sampaikan kepada Bu Wasiah selaku Fasil ya selama kegiatan di LMS dah? Ya. Pada dasarnya mungkin kendalanya itu adalah dari UDA sendiri sebenarnya, karena kekurang mampuan UDA dalam menguasai ilmu IT. Karena keterbatasan itu maka agak terkendala dalam mengekspor daripada tugas-tugas yang UDA lakukan. Tapi alhamdulillah berkat bimbingan teman-teman yang lainnya, berkat kemauan untuk merubah diri untuk belajar, dan kendala itu dapat UDA atasi, dan ini menjadi suatu yang luar biasa. Dari mulai udah mengikuti proses pembelajaran di CGP ini sampai menuju akhir panen raya ini, saya merasakan manfaat yang luar biasa dari proses guru penggerak.